Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana al-'ilma bil qalam wa ja'ala al-'ilma nuran fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Allahumma antal awwal laysa qablaka shay' wa antal akhir laysa ba'daka shay'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman mubarakan. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Batang, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Batang, yang saya banggakan pimpinan cabang pemuda, pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Batang, yang saya hormati pimpinan ranting Karangasem Selatan. Enten pinter Karangasem, Pak? 2. Selatan utara. Ya. Kalau sudah ada utara sama selatan itu berarti menandakan banyak warga. Necik tunggal Karangasem itu berarti cek. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Batang ataupun pimpinan yang diamanai untuk ditempati, yaitu pimpinan ranting Karangasem Selatan, yang semoga semuanya diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang amat sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sampai detik ini kita terkadang belum pantas untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, karena sampai detik ini kita masih sering meninggalkan, melalaikan, menyepelekan apa dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitulah Allah Tuhan kita, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun hambanya berbuat kesalahan dan dosa, tidak memutuskan nikmat dan rahmat Allah untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Maka kesempatan yang Allah berikan ini tidak lain bukan untuk kita menikmati dunia. Dunia nikmat apa bukan Bapak Ibu? Nikmat. Nek wonten kabar dari malaikat bahwasanya setelah ini kita diambil nyawanya, jangan siap Allah. Siapa? Sing siap ngacung nggak? Setelah ini, ya, kabar. Saya dapat kabar ilham.
bahwasanya kita setelah ini kajian selesai itu diambil nyawanya oleh Allah. Jadi kan kita ridho siap nopo boten? Ya, alhamdulillah. Anda sih derek siap? Aku belum pamitan dengan anak mas. Aku ciunom. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan kita di majelis ini tidak lain adalah untuk saling mengingatkan bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap menikmati nikmat-nikmat Allah di pagi hari ini, itu agar kita memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bosan, sudah capek memantaskan diri kita selama ini di depan manusia, di depan makhluk Allah. Coba kita bermuhasabah. Selama ini lebih banyak kita itu memantaskan diri kita di hadapan manusia atau memantaskan diri kita di hadapan Tuhan yang menciptakan kita dan memberikan rezeki dari kita lahir sampai sekarang. Tentang kerjaan, duwe bos, menjaga gimana caranya diri kita itu baik di hadapan bos. Wonten karyawan itu sing sengaja ngelek-ngelek diri di depan atasan. Begitupun dengan bos. Selama bekerja bagaimana menjaga image biar bos itu terlihat bijaksana, terlihat baik di hadapan karya. Jangankan bos dan karyawan, kita sebagai orang tua saja pasti menjaga image kita di depan anak kita. Nyuwun sewu, kalau Allah bukakan aslinya kita sebagai orang tua, belum tentu anak kita mau nurut dengan kita. Tapi Allah tutup aib-aib kita sebagai orang tua agar apa? Agar kita tetap bisa ngandani anak kita. Kita selama hidup ini sudah capek menjaga image kita, memantaskan diri kita di hadapan manusia. Maka sekarang jatah kita untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Biar apa? Biar suatu saat tiba-tiba Allah panggil kita, kita mau ngadep itu nyantai. Orang badhe tindak teng Surabaya, sing setunggal sangu 20.000, sing setunggal sangu 200.000. PD pundi, Pak? 200.000. Datang Surabaya nggo 20.000 niku ya rasane deg-degan. Jangankan ke Surabaya, ke Gringsing saja modal 20.000 niku was-was kan. Banjebluk piye? Bensin entek piye? Tapi kalau bekal kita banyak, kita akan menuju tujuan kita itu pasti dengan rasa percaya diri. Nah, itu baru pindah dari Batang ke Surabaya. Ini kita memantaskan diri kita untuk menghadap Allah di alam di mana kita itu sudah nggak bisa cawe-cawe lagi. Kalau ngomong cawe-cawe itu konteksnya apa? Ampun langsung mereka, kalau ngertos pikirannya jenengan. Tapi saya ingin mengatakan, monggo sami-sami kita pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Yang pertama, otomatis dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan, kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu tentang Rasulullah tentang Allah. Tentang tiba sholawat itu. Jurusannya tentang Allah tentang Rasulullah. Ya dilihat lafadznya saja. Allahumma. Berarti kalau Allahumma ke Allah. Cuma kita mohon kepada Allah agar Allah itu mensolati, mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita disyariatkan untuk bersolawat itu, janjane itu semua untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Nek dewe dijamin masuk surga apa mboten?
Nah, insya Allah berarti belum dijamin. Nah, dijamin itu mas, tidak ada yang berani mengatakan Rasulullah belum pasti masuk surga. Karena Rasulullah pasti masuk surga. Maka dari itu Bapak Ibu, monggo sami-sami kita warga Muhammadiyah jangan alergi dengan sholawat. Yo, walaupun tidak harus nunggu waktu sholawatan. Kita bersolawat itu dimanapun, setiap saat dan kapanpun, asalkan di tempat-tempat yang baik. Tengwisi sholawatan yang berasal. Di tempat-tempat toilet berarti tidak boleh bersolawat. Kenapa? Agar kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Setuju tadi? Ngatai sholawat setuju atau bukan, Bu? Setuju. Ya. Kenapa? Ya agar kita menjadi orang yang mencintai Rasulullah. Jadi ngeten, syariat sholawat itu saja nih. Itu memiliki pesan dan nilai untuk kita. Apa pesan dan nilainya? Orang yang selalu ingat dengan orang yang dicintai itu pasti mendoakan yang baik-baik. Ya. Jangan cinta atau kita sebagai orang tua cinta dengan anak kita apa cinta. Ketika cinta, kita mendoakan yang baik-baik untuk anak atau mendoakan yang buruk-buruk. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, yang solehah, penghafal Al-Quran, anak yang berbakti kepada orang tua. Pasti itu akan didoakan yang baik-baik. Kenapa? Karena kita cinta kepada anak kita. Dan karena kita cinta kepada anak kita, ya otomatis setiap saat kita mendoakannya. Ingat, kelingan. Maka kita bersolawat kepada Rasul itu sebenarnya untuk menggiring kita. Ben kelingan Rasul terus. Paham maksud saya? Zikir kepada Allah itu bertujuan agar kita ingat Allah terus, Pak. Walaupun zikir itu adalah ibadah lisan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi disuruh untuk mengucapkan agar kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemahaman kebalikin apa? Wong sing dikir tapi kelalen kalih Allah berarti dereng di atau minimal dia tidak mendapatkan pesan dari dikir itu. Orang yang jarang bersolawat ya bisa jadi kelingan Rasulullah ini positif. Bisa aja. Nah, kita cek diri kita. Apakah kita sudah sering bersolawat kepada Rasul atau kita bersolawat karena hanya menjadi rukun di sholat saja. Ya, maka Bapak Ibu saya mengajak warga Muhammadiyah juga harus sering bersolawat kepada untuk Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kita selalu ingat dengan Rasulullah. Ketika sudah ingat dengan Rasulullah, harapannya kita lebih mudah untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Itu pembukaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cerita sedikit. Asal cerita mau tentang ngaji nih, Bu. Asal, lu senang cerita apa ngajian? Cerita apa ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa 1 bulan yang lalu saya itu rapat dengan PWN, rapat dengan Pak Tasir, rapat dengan Pak Dodok dan lain sebagainya, jajaran. Rapat apa? Rapat bahwasanya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah berencana untuk membuat PUTM Jawa Tengah. PUTM itu Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang sekarang pusatnya ada di Jogja. Kenapa kok ada PUTM dan direncanakan di Jawa Tengah? Kenapa kita bahasanya, Pak? Karena para pimpinan dan para warga merasa Muhammadiyah
menyentuh yang namanya ulama. Jangan Rasul itu bukan. Saat ini Pak golek wong khotbah, kalau pengurus masjid ini, Tanggring sing. Ini uang ini pol-polan. Milih niki Indo, bukan kurun. Milih niki Indo, sing kurun sibuk. Jadi angel. Padahal itu adalah kebutuhan utama kita sebagai warga Muhammadiyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan itu pandangannya sudah seperti itu. Ingin generasi-generasi selanjutnya kita untuk dapat menjadi bagian dari para ulama yang dapat memberikan pencerahan kepada warga. Bukan cuma mubalik ya, tapi ulama. Benten mubalik dengan ulama. Mubalik itu yang penting bisa menyampaikan. Tapi ulama itu harus bisa menyelesaikan problem kehidupan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini nyingkrongke. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah salah satu langkah konkret dari kesepakatan di Muktamar 48 di Solo. Muhammadiyah mengusung yang namanya gerakan Islam berkemajuan. Jangan pun ngani, buat asik ya, Islam berkemajuan. Apa Pak Islam berkemajuan itu Pak? Islam sing berarti akan Islam sing mundur. Atau Islam mundur Pak? Yang setuju ada Islam maju, ada Islam mundur, angkat tangan. Berarti ada yang mundur. Ini perlu saya sampaikan, ya. Kenapa kok ini nyambung dengan itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tidak salah paham, dan ini adalah amanat dari Rakernas PP Tabligh Muhammadiyah yang diadakan ketika di Solo, ketika ada tabligh akbar Ustaz Adi Hidayat itu didahului dengan Rakernas. Apa Rakernasnya? Para pimpinan majelis tabligh dari tingkat wilayah, daerah, bahkan sampai cabang harus mensosialisasikan yang namanya Islam berkemajuan. Biar apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Agar para jamaah sampai akar rumput niku boten salah paham dengan Islam berkemajuan. Karena ada Islam berkemajuan, berarti orang Islam berkemunduran. Setuju boten dengan Islam berkemunduran? Nah, maka perlu saya sampaikan sebagai amanah, karena kalau pas niku derek rakernas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya rumusan Islam berkemajuan itu tidak lain karena adanya keprihatinan. Seolah-olah sekarang itu peradaban itu yang megang bukan kaum muslim. Leres betul? Niki HP gaweane sini. Nek Redmi itu berarti Cina. Ning gaweane sini. Pot niku sakit-sakit gaweane bukan muslim. Ya. Artinya peradaban itu seolah-olah dipegang oleh non-muslim. Maka muncullah untuk menggairahkan kaum muslimin agar bisa maju untuk mensejahterakan dan memajukan Islam. Karena Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu seharusnya itu tinggi, bukan ditinggikan atau diturunkan dari derajat tinggi itu oleh agama lain. Pokoknya Islam itu kudune paling maju. Maka karena ada kegelisahan itu dirumuskanlah Islam berkemajuan. Agar apa? Agar memberikan semangat kepada warga Muhammadiyah agar bisa memajukan Islam. Islam maju deh. Nah, ini perlu diluruskan, perlu disinkronkan. Bukan berarti Islam berkemajuan itu ada Islam berkemunduran, Bapak Ibu.
Islam dari Nabi Adam sampai sekarang dan sampai hari kiamat akan menjadi agama yang paling maju. Titik. Tidak boleh koma. Sampai hari kiamat dari Nabi Adam, Islam adalah agama berkemajuan, bahkan yang paling maju. Nah, ini sering disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, terutama Ibrahim Sa'ad, Prof. Ibrahim Sa'ad. Itu Sa'ad Ibrahim, kalau lupa. Sa'ad Ibrahim itu Ibrahim Sa'ad. Sa'ad Ibrahim. Nah, beliau yang koordinir tabligh di pusat. Beliau selalu mengatakan Islam dari hari Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat akan menjadi agama yang berkemajuan dan paling maju. Bukti ini apa? Ini namanya apa, Pak? Mik. Sing jeneng ini mik sih. Dari Nabi Adam mengertos ini mik, Pak. Percaya Pak tadi kan? Ini gelas. Nabi Adam sudah tahu bahwasanya itu namanya gelas. Itu HP. Nabi Adam sudah tahu ini namanya HP. Apa dalilnya? Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam telah diajari oleh Allah nama-nama seluruh benda di muka bumi ini dari beliau lahir sampai hari kiamat. Makanya kita berpotensi untuk bisa menamakan benda tertentu. Itu adalah gennya Nabi Adam. Paham ya? Ini bisa dinamakan kita itu ngomong taplak karena sudah diajarkan oleh Nabi Adam dan turun kepada anak-anak dan cucu-cucunya, termasuk kita. Maka kalau kita sekarang pinter, jangan menyombongkan diri. Kenapa? Semuanya sudah ditanamkan oleh Allah melalui penciptaan Nabi Adam. Islam maju, maju. Yang sering disampaikan juga, adanya sebuah peradaban, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu karena orang yang ada di dalamnya pasti senang baca, pasti senang nulis. Peradaban dipegang itu pasti orang di dalamnya senang membaca, senang nulis. Jenengan cek. Dulu Islam pernah berjaya dan memegang peradaban, maka muncullah peradaban Islam itu dengan munculnya karya banyak ulama yang bisa kita nikmati sampai detik. Ini maju sekali. Nulis dengan baca itu adalah ajaran agama Islam. Napa dalile? Surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad surat apa? Alaq. Perintahnya apa? Iqra. Bacalah. Walaupun bacalah ini ulama mengartikan bisa saja tidak cuma membaca secara teks, tapi membaca dan mengamati serta meneliti keadaan sekitar. Untuk apa? Untuk menjadikannya sebagai sarana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari dulu kita itu sudah disuruh membaca, mengamati, meneliti, Pak. Coba kita lihat sekarang, jangan cari jurnal tentang apapun itu. Kita sing nulis akai muslim atau non muslim. Jurnal kita dengan artikel yang ada di situs jurnal, di mana itu adalah hasil penelitian orang-orang. Ya, coba kita cek penelitian tentang jahe. Kita sing neliti orang muslim atau non muslim. Penelitian tentang dampak globalisasi, sing neliti niku muslim atau non muslim? Kebanyakan, Pak. Kebanyakan non muslim. Karena kebiasaan meneliti yang merupakan ajaran kita Islam itu kadang malah diterapkan oleh mereka. Senang meneliti sehingga setelah senang meneliti, senang baca, akhirnya senang nulis. Tidak bisa kita senang nulis nek boten maca niku boten mungkin. Maca sik baru lah baca ini yo ngamati,
ya sosial budayanya, misalnya warga Muhammadiyah di Karangasem, di Muhammadiyah di Kabupaten Batang, sehingga akan muncul di situ. Oh, ternyata masalahnya di sini. Ketemu masalahnya, kenapa? Karena gemar meneliti. Tulisan nyuwun saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Alaq, setelah Allah berfirman menyuruh kita untuk iqra, bacalah. Di ayat selanjutnya Allah menyuruh kita hal yang lebih tinggi. Apa niku? Alladzi 'allama bil qalam. Maha mulia Allah, sebutlah wahai Muhammad Tuhanmu yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad Tuhanmu yang maha mulia. Allah di situ pakai kata akram. Akram itu di dalam bahasa Arab bentuk dari fa'il, karim. Karim itu mulia. Nek akram bentuk af'al berarti artinya adalah lebih mulia ataupun paling mulia. Allah itu cerdas, khabir, maha teliti dalam memilih kata-kata, termasuk memilih kata akram. Bacalah wahai Muhammad nama Tuhan yang paling mulia. Kenapa pakai kata akram, Bapak? Enggak karim. Nek karim itu mulia, nek akram itu paling mulia. Kenapa Allah pakai kata akram? Untuk memberikan isyarat kepada kita, semulia-mulianya manusia, percayalah, sebab kemuliaan manusia itu sumbernya dari Allah. Ingat-ingat ya Pak, semulia-mulianya manusia di muka bumi ini, sebab dia dimuliakan pasti datangnya dari Allah. Maksudnya ribut, seorang kiai, seorang ulama dimuliakan atau tidak Pak? Kenapa dimuliakan? Dengan ilmu. Ilmu yang ngasih siapa? Allah. Orang subhanallah mudah berdermawan, nyah-nyok, gampang ngeni. Dimuliakan orang atau tidak? Dimuliakan. Tapi ingat, dia bisa mulia dan dimuliakan karena dia dapat memberikan harta. Lah harta itu yang ngasih siapa? Allah. Jadi Allah ingin memberikan kabar kepada kita, semulia-mulianya kita, jangan sombong. Karena sebab kemuliaan yang kita dapatkan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka Allah di situ pakai kata iqra wa rabbukal akram, bukan wa rabbukal karim. Baru setelah itu Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kolam. Kolam itu apa Pak? Kolam itu pena. Kenapa kok pena, pulpen itu dikatakan kolam? Karena ujungnya dipotong. Jenengan tugas pensil orang biasa bisa menulis boleh. Bujel, boten saged nggih. Harus diasah dulu, dilancipkan dulu, baru bisa dikatakan kolam. Nah, Allah memberikan isyarat kepada kita. Alladzi 'allama bil qalam, yang memberikan dan mengajarkan ilmu kepada kita dengan tulisan. Maka sebenarnya tulis menulis adalah ajaran Islam, Bapak Ibu. Tulis menulis adalah ajaran. Kita bisa belajar tafsir sampai detik ini karena ada yang nulis ulama dulu. Bahkan kita yakin dengan Al-Quran sampai detik ini karena sudah ada bentuk tulisannya. Coba jenengan bayangkan kalau Al-Quran tidak ditulis. Jenengan jamin, jenengan atau kita semua yakin bahwasanya Al-Quran itu benar? Kita yakin Al-Quran itu benar dan kita pegang karena ada bentuknya. Lah yang nulis itu zamannya dari Abu Bakar, kemudian diselesaikan di Utsman bin Affan. Artinya apa? Tulisan itu adalah identik dengan Islam. Karena menulis adalah ajaran dari Islam. Jadi sebenarnya kalau sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat peradaban dunia dipegang bagi orang yang suka nulis.
Jadi peradaban akan dikuasai oleh kaum yang suka menulis. Bahkan sejarah yang kita baca, diajarkan ke anak SD, SMP, SMA, itu dikuasai bagi mereka yang menulis sejarah itu. Saya orang nulis, ya orang nikmati Maka kalau kita mau giring sejarah, tulis Pak sejarah. Kalau nggak mau ditulis, ya akan hilang sejarah kita. Misalnya sejarah Muhammadiyah di Batam itu harus ditulis. Agar apa? Suatu saat generasi penerus kita bisa menikmati budaya Muhammadiyah ketika itu. Kalau tidak ditulis, jangan heran nilai-nilai dan budaya serta peradaban akan hilang. Maka sakjane Islam itu maju, Pak. Ajaran. Cuma problemnya, kenapa kok ada Islam berkemajuan seolah-olah Islam itu mundur? Niku akibat pemeluknya, Pak. Bukan ajaran. Sebagai contoh lah, ajaran apa jenenge? Membaca sama menulis. Di antara kita yang hadir di sini, termasuk saya, yang gemar baca dan gemar tulis itu. Padahal Pak, tulisan itu adalah cara Allah memberikan ilmu yang paling kuat. Ilmu itu masuk ke dalam kita dengan beberapa perantara. Yang pertama dengan pendengaran. Ya. Jenengan yakin, jenengan pernah melihat Amerika, Bapak Ibu? Belum. Tapi yakin ada Amerika? Saking sinten jenengan yakin? Berita. Ya, dengar. Bahkan kita yakin kepada Nabi Muhammad, yang nggak pernah lihat Nabi Muhammad. Tapi kita mendengarkan. Jadi ilmu bisa masuk dengan pendengar. Nah, tapi kalau kita baru mendengar, biasanya belum Pak. Ya. Maka akan lebih marem lagi kalau kita bisa melihat. Maka ilmu masuk juga lewat penglihatan. Ya, nah penglihatan ini derajat keyakinannya lebih tinggi dibandingkan pendengaran. Coba jangan kalau bisa melihat Nabi Muhammad, lebih yakin lagi tidak Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad? Iya, Pak. Maka nggak heran para sahabat itu beriman sekali dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau langsung melihat Nabi Muhammad, bahkan menyaksikan bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu menerima wahyu, kemudian memberikan wahyu itu kepada para sahabat. Tetapi pendengaran kemudian penglihatan akan kalah dengan ilmu yang masuk dengan keyakinan. Jadi kalau sudah ilmu lewat keyakinan, angel dikalahke. Ya, nyatanya kita sampai saat ini kan masih berislam. Kenapa? Karena kita sudah meyakini. Dari pendengaran itu diproses, kemudian melihat Al-Quran, melihat hadis, kemudian masuk melalui keyakinan. Maka memiliki misalnya PAUD atau di sekolah mana gitu. Ada kasus kadang gini, anaknya tukaran dengan temannya, kemudian dilihat di CCTV, sing mulai sing di jebule sing mulai sing anaknya, Pak. Kadang sudah dikasih tahu CCTV, orang tua akan mengatakan, orang mungkin anakku mulai sih, orang mungkin anakku lakoni naik, anakku ki apik. Kan kota biasanya ada orang tua yang seperti itu. Ada. Kenapa? Karena dia sudah meyakini anaknya itu baik, walaupun sudah melihat bukti, Pak. Kadang masih nyangka. Maka ilmu yang sudah dalam derajat keyakinan itu akan susah untuk digoyang. Maka hati-hati, jangan mudah menyerap ilmu tanpa disaring kemudian langsung masuk ke hati. Kalau sudah masuk, untuk dikasih nasihat, dikasih arahan, dikasih yang benar mana, kadang agak sulit. Nah, itu jadi ilmu bisa masuk lewat pendengaran, penglihatan, dan keyakinan. Baru yang terakhir ilmu masuk lewat tulisan.
Nah, ilmu yang masuk lewat tulisan ini juga derajatnya yang paling tinggi setelah 3 tadi. Kenapa? Karena tulisan ini akan menjadi bukti beberapa tahun kemudian sehingga masih bisa dipercaya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin mendapatkan ilmu dan ilmu yang kuat, maka ulama sudah ngasih nilai-nilai di dalam Islam. Apa itu? Al-ilmu soidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan. Nah, tulisan itu sebagai pengikatnya. Dewe nek bulu kijang ora ditaleni, iso mlayu. Maka perlu maka nyuwun sewu. Saniki sing nulis pinten persen iki, Mas? Saya tidak marah, tapi saya ingin membuka. Ternyata sebenarnya ajaran Islam itu sangat maju, termasuk nulis-menulis tadi. Karena Allah sudah mengatakan Allah mengajarkan ilmu dengan tulisan, tapi kadang kita yang nggak mau nulis, nggak mau nyatet, sehingga nggak heran pulang-pulang dari kajian, mau ustadznya ngomong apa ya? Ya termasuk saya juga, ya, termasuk ini. Maka kalau kita ingin menciptakan Islam berkemajuan, tidak ada cara lain kecuali kita kembali lagi ke ajaran Islam. Semakin jauh kita meninggalkan ajaran Islam, siap-siap kita mundur. Jadi kan setuju nomor kali pulau. Problemnya kita kadang untuk mendalami ajaran Islam saja itu tidak tertarik. Ya, contohnya gini lah. Di dalam Islam, nyuwun sewu, Islam itu paling tidak ada 3 bagian. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Okay. Kalau kita ibadah, sholat, zakat, syahadat, puasa, haji, insya Allah kita dari SD itu sampun belajar. Tapi ternyata Islam itu tidak cuma membahas tentang itu. Bahkan sahabat dulu melihat onta di padang pasir, niku ditangkap kepada Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu ada onta punya siapa? Tidak tahu, hukumnya apa? Bahkan kasarannya, masalah pribadi pun itu ditanyakan. Contohnya apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat mereka bertanya tentang haid. Haid itu pribadi, privasi nopo mboten? Privasi. Ibadah nopo mboten? Tapi sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah pun itu ditanyakan oleh para sahabat. Kenapa? Karena sahabat tahu untuk bisa menjadi hamba Allah yang sempurna dan pantas menjadi hamba Allah yang bertakwa harus mencakup semua hal. Maka saya kasih gambaran. Kita sebagai orang muslim yang setiap hari melakukan transaksi, bahkan transaksi kita lebih banyak dibandingkan ibadah kita. Pertanyaannya, kita sudah mau dan tertarik mendalami transaksi-transaksi di dalam Islam atau belum? Transaksi itu ya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, titip menitip. Sudah tertarik belajar itu atau belum, Pak? Kalau belum, maka segeralah kita tertarik untuk mempelajari dan kembali lagi kepada ajaran Islam. Agar apa? Agar merealisasikan secara jelas dan konkret untuk menciptakan Islam yang berkemajuan. Nek wong jargon tok, wedine sampai makin kiamat ora terlaksana. Maka harus kembali memegang ajaran Islam. Maka saya kasih contoh. Saya ngisi anak-anak PAUD di pas sekarang, pas Maulid Nabi. Temanya adalah bagaimana mendidik anak ala Rasulullah. Ya. Kita sebagai orang tua, nyuwun sewu. Nanti kalau mau menikahkan anak, yang pertama kali kita pikirkan dan kita sibukkan apa, Pak? Ini Pak, duit gawe nih, nikah ke anak nih Bu. Pak nikah ke anak jangan Bu. Yang pertama kali jadi beban dan pikiran jenengan apa? Teratak, wajib, mulai.
Jarang di antara kita yang gelisah ketika mau nikahkan anak karena kita bertanya, lah kayak anakku wis paham ilmu tentang jadi ibu yang baik atau belum? No? Kalau aku lagi kejeblok nih loh. Jadi gini Pak, kita yang menggarap AUM, menggarap lembaga pendidikan, menggarap lembaga apapun itu, ketika ingin merekrut SDM, itu kita pengen SDM yang profesional. Laras ya? Kriterianya macam-macam. Kenapa? Karena memang dibutuhkan SDM yang profesional untuk menciptakan SDM yang profesional. Dan sekarang yang paling berhak dan paling besar pengaruhnya membentuk manusia itu siapa? Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, yang pertama kali membentuk manusia adalah orang tua. Maka kalau kita mau maju, kembali dulu Pak ke ajaran Islam. Garap orang tuanya dulu. Nah sekarang gini, saya juga berkecimpung di lembaga pendidikan. Saya megang pondok. Ada wali santri datang, Ustaz, ini anak saya agak nakal Ustaz. Tak pasar ke jenengan nih Ustaz, diajari sing apik, pokoknya makin langsung itu akhlaknya pun saya. Ustaz matur, Bu, Pak, saya hanya bisa membantu. Yang menentukan adalah orang tua. Sekolah orang tua masrahkan ke pondok, ke lembaga pendidikan agar anaknya pulang-pulang sudah benar, sudah pinter. Lembaga pendidikan matur, semua penentu adalah orang tua, jadi dikembalikan ke orang tua. Saya korban sih dong. Anaknya Pak, orang tua nyerahkan ke sekolahan nyerahkan ke orang tua. Maka perlu kita dudukkan, yang paling penting itu orang tua atau sekolahan. Nah setuju Pak. Baru setelah itu bisa kita tentukan sikap dan langkah-langkah kita. Dan kita kembali ke ajaran Islam. Yang paling penting dan pertama kali diperhatikan adalah keluarga. Maka Rasulullah menjamin dirinya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya menjamin diri saya yang paling baik sebagai contoh yang kepada keluarganya. Itu ajaran Islam. Jadi keluarga itu amat sangat penting. Nah, tapi kalau kita tidak peduli dengan keluarga tadi, ya, anak kita mau nikah atau kita sendiri yang mau nikah, kita fokusnya tidak kepada bagaimana Rasulullah itu mengajarkan umatnya untuk bisa menjadi ibu yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, mertua yang baik. Karena Rasulullah sudah mengalami semua, Pak. Rasulullah menjadi mertua sudah, menjadi menantu sudah, menjadi anak sudah, menjadi adik sudah, menjadi paman sudah. Tinggal kita mau tidak nyontoh kembali Rasulullah SAW sebagai perwakilan ajaran Islam. Sebagai contoh di keluarga. Ini juga biasanya Dewi ini kan ngeluh karena wis ngader tapi kadri lunga. Mau ngader mau di sekolah ke gratis wangsul-wangsul oleh wong Sumatera. Akhirnya pindah ke Sumatera. Nah ini padahal Rasulullah sudah memberikan contoh di dalam Islam. Apa itu? Ini kalau mau maju Islam. Kalau kita ingin mencari tadi besan, jodoh dan lain sebagainya, pilihlah yang paling kita kenal dan paling dekat dengan kita. Itu ajaran Islam. Ajaran Rasulullah SAW, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memilih besan niku sing paling dewe ngerti. Berarti sing paling dewe ngerti niku ya sing paling sering ngaji bareng, sing mungkin sekolahnya bareng, yang mungkin tetanggaan. Biar apa? Biar kita tahu kekurangan dan kelebihannya. Bukan untuk mencari yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak kita mengetahui, oh
kurangi kae. Oh nanti kalau kita jadi besan, aku bisa bersikap seperti apa? Nah, ngoten. Lah sakniki nyuwun sewu. Nek golek jodoh malah golek sing mriko. Ketip, Pak. Ya maka jangan heran kalau kadernya hilang. Maka gerakan ini kan paling saling kenal nih, ya. Ibu-ibu sampingnya pun besanan ya. Napa pun ngertos wae bukae masak pinter. Bukae pinternya ngaji dan sebagainya. Wah kurangnya itu. Langsung salaman. Bu, aku duwe anak jenengan duwe anak besanan pripun? Kan enak, Pak. Oh, saya pun praktek terus mulai ado-ado, mulai jam samping. Dan ternyata memang lebih efektif. Bukan berarti melarang yang jauh-jauh, tapi kita lihat contoh Rasulullah. Orang-orang yang ada di dekat Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling sering ketemu dengan Rasulullah. Abu Bakar itu sedene Rasulullah, Pak. Mertuanya dari siapa? Istri beliau Aisyah. Umar mertuanya Rasulullah dari siapa? Hafsah. Terus ya? Ali Utsman bin Affan sinten Rasulullah? Mantu dari sinten? Ummu Kulsum sama Ruqayyah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib siapanya Rasulullah? Ponaan dan mantu. Dekat-dekat semua itu orang itu. Ya, artinya apa? Ini sepele, tetapi ini adalah ajaran Islam. Sehingga kalau kita menikahkan dengan orang yang kita kenal dekat-dekat ini, paling tidak itu bisa menguatkan keadaan yang ada di sekitar situ. Nah, ini kan dari Islam berkemajuan, ini salah satu untuk merealisasikan Islam berkemajuan. Maka berarti ini do salaman, Pak, bisa nami samping-sampingan. Ben kadernya mboten hilang. Nah, itu sebagai contoh. Contoh lagi, ya masalah keluarga, maka keluarga ini penting. Rasulullah SAW itu sangat menyarankan nikah muda. Jangan setuju betul? Nikah muda, ini ajaran Islam nih. Karena Rasulullah melakukan dan Rasulullah mengajarkan berarti ajaran Islam. Ya, Ali bin Abi Thalib nikah niku umur pinten? 21,5. Istrinya sinten? Aisyah, umurnya pinten? Di riwayat umurnya adalah 14,5. Dan di riwayat lain ada ngomong 17,5. Tasik naik boleh? Tasik. Jos, waduh. Jos rampone itu. Terus muncul mesti. Ustaz, itu kan zaman Rasulullah biyen. Saiki yo be, mesti pikiran kita gitu. Dan kalau mikirnya kita seperti itu, ya memang wajar maju-maju. Oh, wah Ustaz kok keren nih, buatin keren. Biar buka pikiran kita. Maka yang kita fokuskan sebenarnya jangan, wah, kuwi kan zaman biyen Ustaz, saiki beda. Lah mau sampai kapan kita pakai dalil seperti itu, Pak? Itu kan zaman dulu sekarang beda, zaman dulu sekarang beda, zaman dulu sekarang beda. Gimana? Itu adalah ajaran Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa kita kok tidak berpikir gini? Rasulullah dulu nikahkan Ali di umur 21,5, nikahkan Aisyah umur 14,5. Ustaz, gimana caranya biar bisa anak saya umur segitu sudah siap nikah? Jadi ada proyek itu, Pak, maju. Yang kita lawan adalah bagaimana kita itu menjadikan 21 tahun itu sudah punya sikap yang tepat, sudah punya mental yang kuat, sudah bisa bertanggung jawab. Itu maju. Tapi kalau pakai dalil biyen zaman Rasul yo pintu, maka kita seolah-olah membiarkan anak-anak kita umur 27 tahun belum siap nikah. Kan sedih, Pak. Zaman dulu itu memimpin perang umurnya berapa? 21 tahun. Ustaz, itu kan beda. Berarti kita tidak mau maju. Padahal Islam sudah mengajarkan semua itu dengan lengkap.
Mong kadang kita yang enggan untuk atau masih berat untuk melaksanakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar merealisasikan Islam berkemajuan, monggo sama-sama kita pertama kali garap keluarga dulu. Baru setelah itu garap pendidikan di luar. Maka tidak heran pimpinan pusat Muhammadiyah itu menggerakkan gerakan apa ini? Infak pendidikan. Untuk infak derek ini. Kita Pak infak minimal 5.111 itu berjenengan golek duit 111 itu pripun carane? Boten yo nek 5.111 minimal yo paling boten 10.000. Untuk apa? Karena pendidikan adalah salah satu nopo jenenge hal yang Rasulullah amat sangat perhatikan. Jadi Rasulullah dulu di Masjid Nabawi setiap pagi bar subuh niku mboten langsung ke mboten langsung medal masjid. Itu Rasulullah ngobrol dulu dengan para sahabat. Ngobrolin mboten sepan terus, Pak. Kadang bercanda, kadang guyon, kadang menghibur para sahabat. Tapi itu semuanya adalah dalam rangka mendidik para sahabat. Jadi didik menika yo bisa dengan pendekatan, bisa dengan penugasan, bisa dengan dijajaki, bisa dengan dikasih makan, itu semuanya mendidik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan Islam berkemajuan tidak bisa tanpa pendidikan yang kuat. Maka peradaban Islam dulu dipegang ketika karya tulis para ulama itu muncul, karena disitulah banyak pendidikan yang digencarkan oleh ulama dan oleh orang tua. Maka orang tua mendidik anaknya untuk menghafal Quran di tangannya. Setelah itu dikirim ke ulama lain untuk dididik oleh ulama tersebut, sehingga muncullah ulama-ulama yang hebat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mensukseskan Islam berkemajuan, yang pertama saya pesankan adalah perhatikan keluarga kita. Jangan sampai kita itu sibuk mikirkan luar, tapi anak kita tidak pernah kita peluk, tidak pernah kita tanya, tidak pernah kita perhatikan hafalannya, tidak pernah kita perhatikan bacaan Qurannya. Maka sekali-kali saya sampaikan Bapak Ibu, ngapura kali anak. Ya, biasanya kan anak orang jalur ngapura terus karo terus betul Pak. Orang jalur ngapura langsung anak durhaka. Ya memang tidak ada anak orang tua durhaka, itu tidak ada. Tapi yang ada adalah orang tua yang zalim. Wonten Pak orang tua durhaka Pak. Tapi yang ada orang tua yang itu zaman Umar itu terjadi. Lihat sekali-kali ketika kita Idul Fitri, sing sungkem biasanya anak nopo opo? Anak. Sekali-kali kita yang sungkem. Oh, tiga ipakan. Tapi nggak pernah kita berpikir, nah minta maaf kepada maafkan bapakmu, gara-gara bapakmu kamu nggak mau ngaji. Nah, maafkan ibumu, gara-gara ibumu kamu belum siap nikah muda. Nah, maafkan bapakmu, gara-gara bapakmu kamu punya akhlak seperti ini. Nah, maafkan bapakmu, gara-gara bapakmu kamu nggak peduli kepada bapak. Jadi kita itu sebagai orang tua banyak salahnya kepada anak. Ya, maka perhatikanlah keluarga kita agar apa? Menciptakan kehidupan yang berkemajuan. Karena keluarga adalah lingkup paling kecil, tetapi efeknya paling besar untuk mencetak orang. Nyuwun sewu, ya. Ya saya mau isi ngaji pun gara-gara dulu loh setiap jam 6 Ahad pagi. Itu yang pertama kali harus berangkat adalah 3 orang. Saya, kakak saya, adik saya. Karena bapak saya itu PCM. Apa yang disuruh? Kau nonton kursi. Saya setuju. Ya, jadi pulau ini bahkan dia pak kabur saking rumah. Soalnya di sini ditugas terus, ya, diajak ngaji. Tapi ternyata saya sekarang berpikir, saya berterima kasih kepada bapak saya. Karena dengan mengarahkan seperti itu, akhirnya kita terbentuk minimal gelem ngaji. Ya, maka kalau anak kita tidak mau ngaji, tidak mau berakhlak baik, mungkin kita yang salah. Minta maaf kepada anak. Minta maaf kepada anak tidak akan mengurangi derajat kita di hadapan anak, bahkan derajat kita malah naik di hadapan anak. Percaya sama saya.
Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama keluarga. Maka warga Muhammadiyah harus menguatkan keluarganya. Kalau mau nikahkan ditanya dulu, diajarkan dulu. Piye, wis siap tentang ilmu ibu atau belum? Jangan sampai sudah jadi ibu tapi tidak tahu harus ngapain. Sudah jadi istri tidak tahu mau ngapain. Sudah jadi suami nggak tahu harus ngapain. Maka nggak heran kalau seperti itu keadaannya, umat muslim akan mencetak orang-orang yang lemah. Itu untuk saya juga, Pak, karena saya juga punya anak. Sama-sama. Yang kedua adalah pendidikan. Maka ini kita punya aum paut, nyuwun sewu, monggo diopeni. Ya, mungkin di sana ada paut yang lebih maju, tapi kemaslahatan di Muhammadiyah perlu dipikirkan. Jadi saya rumuskan ya, di Muhammadiyah prinsipnya itu sebenarnya tidak profesional, tidak. Di Muhammadiyah itu prinsipnya adalah kebermanfaatan dan kemaslahatan. Karena gini, kalau mau profesional, ketika bermuhammadiyah, jenengan ditabrakkan antara kerjaan dengan Muhammadiyah, jenengan dahulukan mana? Kalau mau profesional harus mendahulukan Muhammadiyah. Kalau bermuhammadiyah harus profesional, tapi tidak. Di Muhammadiyah prinsipnya kebermanfaatan dan kemaslahatan. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin di sini ada yang jadi pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus wilayah sampai pusat, Pak. Jadi pusat, dari pusat sampai ranting ngurusi. Itu kalau profesional enggak mungkin bisa profesional. Dan bagi waktu sak mono. Tapi prinsipnya adalah kebermanfaatan dan kebermaslahatan. Mungkin waktu saya sedikit untuk Muhammadiyah karena harus ngurusi di sana dan ini. Tapi waktu yang sedikit itu bisa jadi lebih bermanfaat untuk Muhammadiyah, termasuk PAUD ini. Mungkin di sana banyak PAUD yang lebih baik, Pak. Tapi untuk maslahat di sini, maka kita harus merelakan anak kita masuk ke sini. Itu kalau pakai prinsip bermanfaatan dan kemaslahatan. Dan itu coba saya terapkan dengan anak saya masukkan ke PAUD Aisyah yang ada di Gringsing. Padahal yang baik mungkin di Weleri. Kenapa? Karena bisa jadi kemaslahatan itu akan muncul ketika saya memasukkan anak saya walaupun satu ke PAUD Muhammadiyah. Itu semuanya untuk Muhammadiyah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai prinsip itu, insya Allah ini nanti PAUD masjid akan menjadi PAUD dan masjid yang makmur, dimakmurkan oleh warganya sendiri. Syukur-syukur memberikan manfaat untuk yang lain. Maka Bapak Ibu semangat untuk menggelorakan pendidikan, karena pendidikan adalah amat penting untuk anak kita, untuk generasi selanjutnya. Jangan generasi selanjutnya pun bisa tampil, bisa nangani kan tinggal ongkang-ongkang. Ya betul sih, tinggal ngarahkan. Tapi itu semua butuh kerja keras dari sekarang. Maka saya menggerakkan, monggo sami-sami gerakkan pendidikan anak kita, arahkan anak kita untuk mengenyam pendidikan sebaik-baiknya agar ke depan bisa menciptakan Islam yang berkemajuan, khususnya untuk negeri kita yang tercinta, Indonesia Raya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten kalau ada tutur kata yang kurang tepat, ya, tutur kata yang menyakiti hati. Insya Allah dari hati yang paling tulus, tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan atau menyakiti. Semuanya hanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, menjalankan perintah Allah, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kita doakan Bapak Ibu, semoga saudara kita yang di Palestina, ya Allah, jenengan sakit ngaji, duri pelem Pak, duri wait di sana Pak, di Palestina, buru-buru ngaji, minum saja susah. Maka kita doakan saudara kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar saudara-saudara kita yang di Palestina untuk menikmati kemerdekaan, bisa merasakan seperti yang kita rasakan, ngaji dengan santai, dengan aman, dengan tenang, dengan khusyuk, ya. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kekuatan kepada kita agar bisa membantu saudara-saudara kita di sana, entah itu melalui doa ataupun dengan materi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah,
dan diberikan kesabaran serta sakitnya menjadi pelebur serta penghapus dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Muhammadiyah di Karangasem ini, Karangasem Selatan, semoga Allah berikan kemanfaatan yang luas untuk kaum muslimin yang lain dan juga semakin dimajukan dan semakin memajukan sekitar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga agama kita Islam dan Allah jaga negara kita Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan membenarkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah inginkan, semoga Allah dan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pembenaran, artinya dibenarkan dan diarahkan atas apa yang sesungguhnya benar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang kita pelajari saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita praktekkan sehingga membawa kemaslahatan untuk diri kita pribadi, keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrullah. Kalau matur niki kunjul 5 menit mengambil hak jenengan dihalalke. Karena nek boleh dihalalke ditagih teng akhirat lu repot Pak. Gara-gara kae 5 menit aku telat ning sawah. Gara-gara 5 menit aku ngejani janjian karo bocah jebule telat. Semoga 5 menit yang saya ambil itu bermanfaat dan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin amin. Dihalalke. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrullah fatul karim. Wa basyiril mu'minin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.